Oke, latihan video saya yang ke-427 kali ini sederhana ya. Kita membuat spare part seperti permukaan pillow block dan ada sebuah revolve yang berada di atasnya. Kita gambar lingkaran terlebih dahulu menggunakan circle ya. Di ujung-ujung ini adalah diameter 60. Kemudian kita beri jarak center to center, jaraknya 140 ya. Kemudian kita bagi di center lingkaran tengah itu dengan cara klik dimensinya dan kita tulis per 2. Kemudian kita gambar garis miring, lebihkan sedikit dari garis center ya. Nanti akan kita tengen atau kita tempelkan, kita constraint menggunakan fitur constraint garis 2D. Ini sudah kita bentuk, kemudian gunakan constraint tengen, garis menyentuh lingkaran dan garis menyentuh lingkaran, dan seterusnya. Kita lakukan seperti itu. Dan ingat, biasanya ketika kita menempelkan, mengtengen atau mengconstraint, biasanya jarak center akan berubah. Oke. Seperti yang ada di sisi kanan ini, center ke center ini jarak untuk atasnya kita nolkan agar lebih presisi. Begitu ini juga kita geser ke bawah. Kemudian kita beri jarak 0, karena kalau tidak digitukan ya, tidak dinolkan, biasanya dia lari nanti. Kemudian kita trim garis-garis yang keluar. Nah, seperti ini. Apabila tidak bisa ya terpotong semua, berarti ada yang belum terconstraint. Kita zoom dan kita constraint lagi, sudah pasti, baru kita trim garis-garis sisa yang di luar, kita trim sampai bersih. Bentuknya sudah jadi, bentuk dasarnya kita extrude dengan ketebalan yang sudah ditentukan. Di sini adalah 30 mili ya. Nanti 4 mili adalah bagian muncul ke atasnya. Kemudian untuk menggambar atasnya, saya membentuk sketch dan saya klik origin plane yang membelah tepat di tengah-tengah. Seperti video-video yang saya jelaskan sebelumnya ya. Titik tengah pada awal kita membuat sketch dasar itu penting dan usahakan digunakan. Nanti fungsinya ya seperti ini ketika kita menggambar. Benda-benda yang ada di tengah dan centeringnya sudah pas, sudah ada di tengah, kita tinggal enak. Kemudian dimensi untuk revolve, tentunya kita harus membuat center line di tengah ya, agar nanti memberi dimensinya langsung menjadi otomatis diameter. Sebenarnya saya hanya membuat satu sisi saja cukup, tapi gak apa-apa ya. Nanti kita trim, tadi saya lupa. Kemudian sisa garis kepanjangan ini kita potong, kita delete juga bisa, baru kita trim. Kemudian kita beri jarak ketinggian permukaan paling atas dengan permukaan paling bawah dengan ketinggian 100 mili. Klik OK, finish. Kita revolve. Kalau ada yang tidak menyatu, tidak ada di sini ya, biasanya ada garis center line yang tidak terhubung ke atas. Oleh sebab itu kita extend, kita teruskan. Nah, ada sisa ke atas yang belum tersambung, kemudian kita revolve lagi,
baru dia otomatis terbentuk. Kemudian karena di Inventor ini versi 2013 ya, tidak ada fitur slot ketika kita menggambar oval. Dan oval itu kan terdiri dari rectangle dan lingkaran. Oleh sebab itu kita pakai cara lingkaran terlebih dulu saja ya. Kita berikan diameternya. Kemudian di ujung kanan juga sama diameter, kemudian kita satukan dengan line atau garis. Ingat, garisnya harus menyentuh center tengah permukaan luar lingkaran. Kemudian setelah berbentuk seperti oval kita extrude. Kalau di Inventor versi tinggi 2016 ke atas ada fitur slot yang membuat desain menjadi cepat untuk menggambar oval. Kemudian chamfer 4 mili karena tebalnya 4 mili sehingga membentuk miring seperti ini. Oke. Setelah itu kita klik bagian bawah, kita buat lubang. Sudah hole placementnya center pada diameter di tengah. Kemudian kita counterbore jenis lubangnya. Nah, ada yang menggunakan metode pelubangan di sini lewat revolve bisa, ada yang extrude juga bisa, tetapi untuk masalah lubang-lubang ya, di video saya sebelumnya juga saya jelaskan, usahakan kalau lubangnya sederhana ya kita gunakan fitur hole saja, hole di fitur 3D-nya, karena itu lebih cepat dan lebih presisi atau lebih enak digunakan. Jadi demikian untuk video saya kali ini, membuat spare part seperti ini dengan mudah dan cepat dan presisi. Oke, semoga video kali ini bermanfaat dan terima kasih.